Apa yang kamu pikirkan saat mendengar debur ombak, pasir yang terbentang, serta keindahan alam ciptaan Tuhan yang dinamakan pantai beserta kehidupan di dalamnya? Namun, apa artinya pantai tanpa terumbu karang di sana? Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok binatang karang yang membentuk struktur kalium karbonat semacam batu kapur. Ekosistem ini menjadi habitat hidup berbagai satwa laut. Terumbu karang bersama-sama hutan mangrove merupakan ekosistem penting yang menjadi gudang keanekaragaman hayati di laut. Dari sisi keanekaragaman hayati, terumbu karang pun disebut-sebut sebagai hutan tropis di lautan. Diperkirakan terdapat lebih dari 1 juta spesies mendiami ekosistem ini. Meskipun terlihat kokoh, ekosistem ini sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Ini terbukti dengan banyaknya kerusakan terumbu karang di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Pantai Sebalang, Lampung. Nama saya Sutejo. Saya warga Dusun Sebalang 2. Sehari-hari profesi saya sebagai nelayan. Kalau kita mengingat yang dulu-dulu, sebelum terumbu karang itu rusak, jadi nelayan desa Sebalang 2 ini penangkapan ikan itu merosot sekali. Karena apa? Karena adanya terumbu karang yang dengan penangkapan yang salah itu tadi, akhirnya ya penangkapan jauh dan juga potensi ikan kita ini ya jauh mengurang. Dulu sebelum terumbu karang bagus, ya kita ini bisa sekali melaut itu ya 100.000 atau 200.000 itu relatif. Apa penyebab PLTU kita di kawasan Intek dan sekitarnya penuh dari sampah? Ketika angin selatan, kita akan dominan oleh sampah dari batu-batu apung. Ketika angin bertiup dari barat atau barat daya, kita akan diserbu oleh sampah-sampah yang tergenang di barat atau di kawasan barat. Itulah yang akan menjadi atau mengakibatkan sampah ngeblok di screen Intek. Berangkat dari kepedulian akan pelestarian terumbu karang ini, maka PLN Peduli mempersembahkan PLN UPK Sebalang bekerja sama dengan Sentra Selam Jogja dalam program pelestarian terumbu karang ini. Diinisiasi sejak 2016, usaha ini pun membuahkan hasil. Dengan melestarikan terumbu karang, kita bisa ikut menjaga ekosistem laut dan menjaga keseimbangan yang ada. Secara tidak langsung, kita juga berhasil mempertahankan tempat tinggal ikan yang ada di dasar laut. Hal ini tentunya bisa meningkatkan jumlah ikan di laut yang akan berdampak pada kenaikan ekonomi bagi nelayan. Tak hanya itu, dengan adanya terumbu karang yang indah, maka bisa mempercantik pemandangan di dasar laut yang juga akan menjadi objek wisata baru. Sekarang ini ya tangkapan nelayan itu untuk nggak usah jauh-jauh, di pinggir aja. Nah itu untuk nangkap
seperti ular atau ekor kucing atau kerapu itu nggak terlalu jauh, Mas. Kalau untuk pendapatan per bulan itu namanya nelayan itu fluktuatif. Nah, kalau memang ikan itu lagi gigit ya kita ini bisa sekali melaut itu ya mungkin 400-500 ribu. Setelah ada programnya CSR ini yang telah ditanam di terumbu karang di seputaran water intake kita, maka kinerja kami sangat terbantu. Oleh karena itu, air laut yang tadinya keruh dan pekat dinetral oleh terumbu-terumbu karang yang saja, dan biota-biota laut yang ada di dalamnya saat ini lebih bagus dan lebih indah. Lampung sang bumi dua jurang. Program CSR terumbu karang ini sudah berjalan sejak 2016. Saat ini presentasinya sudah mencapai 50%. Hal ini membuktikan bahwa PLN tidak hanya fokus pada proses bisnis pembangkit, namun juga fokus kepada pelestarian lingkungan hidup. Melalui program CSR PLN Peduli, BUMN hadir untuk negeri. Lingkungan semakin lestari. PLN terbaik. Terima kasih PLN. PLN Peduli, masyarakat mandiri, lingkungan lestari.